Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arika Masyarah dengan NIM 20018086 dari Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan membahas bisnis plan saya yang berjudul makaroni goreng pedas. Akan mempresentasikan bisnis plan yang saya kerjakan, yaitu tentang makaroni goreng pedas. Di presentasi ini, kita akan membahas 3 hal. 1. Produk. 2. Bisnis model kanvas. Dan yang terakhir, analisis SWOT. Baiklah, saya akan menjelaskan hal yang pertama, yaitu tentang produk. Di dalamnya terdapat 1. Deskripsi produk, 2. Latar belakang produk, 3. Varian produk, 4. Alat dan bahan produk, kelima, bentuk produk, di mana saya akan menggambarkan bagaimana hasil akhir dari produk yang saya kerjakan. Pertama, deskripsi produk. Produk ini bergerak di bidang usaha makanan dengan memproduksi makaroni goreng pedas dengan level diselingi juga berbagai varian rasa lainnya yang memikat. Produk ini merupakan cemilan sehari-hari yang mudah didapat dan dikonsumsi sebagai makanan yang menemani dikala melakukan aktivitas santai seperti menonton TV. Lokasi produk yang saya kerjakan ini di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, tepatnya di Pasar Sicincin. Kedua, latar belakang produk. Alasan saya memilih produk ini karena makin banyaknya penyuka makaroni goreng yang memiliki varian rasa bermacam-macam, terutama pedas, yang memikat berbagai kalangan dengan fokus utama pada remaja. Selain itu, bahannya pun mudah didapatkan. Alasan lainnya, cemilan merupakan produk yang menjanjikan ditambah kemasan yang kami berikan simpel sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dan oleh karena itu, produk ini menjanjikan untuk dijadikan usaha. Kemudahan pun dalam membuat produk ini juga menjadi alasan utama kenapa saya memilih produk ini untuk menjadi usaha yang saya kelola. Ketiga, varian produk. Untuk varian produk tergantung dari besaran kemasan yang akan saya gunakan. Dengan target penjualan utama remaja, maka akan saya sesuaikan dengan uang saku yang mereka miliki. Varian kecil dengan harga 10.000 per bungkus, sedangkan varian besar akan dijual dengan harga 20.000 per bungkus. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan seperti halnya alat-alat yang digunakan dalam memasak, yaitu kompor, panci, wajan penggorengan, spatula, dan mangkok. Bahannya pun yang utama adalah makaroni mentah, bubuk cabai, garam, air, dan minyak goreng. Ini adalah bahan-bahan dasar yang akan saya gunakan. Dan ini adalah bentuk produk akhir yang saya gambarkan terhadap makaroni goreng pedas dengan kemasan yang simpel dan efisien. Kedua, bisnis model kanvas. Di bisnis model kanvas terdapat 9 hal yang akan saya bahas. Pertama, key partners. Kedua, key activities. Ketiga, resource. Keempat, value propositions. 5, customer relationship. Keenam, channel. Ketujuh, customer segment. 8, cost structure. Dan 9, revenue system. Pertama dan yang kedua akan saya bahas, key partners dan key activities. Key partners adalah penjual atau orang yang akan saya datangi untuk membeli bahan utama, yaitu makaroni mentah. Sedangkan untuk aktivitasnya, saya akan membeli bahan baku tersebut dan mengolah bahan baku yang telah saya dapatkan. Kelima, key resources. Di dalamnya terdapat bahan baku makaroni mentah, pegawai, dan alat transportasi. Di sini adalah sumber daya atau kebutuhan untuk produksi ke depannya yang akan saya inginkan. Keempat, value proposition, yaitu keunggulan dari produk yang saya jual, yaitu cemilan ringan yang dimakan kapan saja,
rasa pedas dengan tingkatan level, murah, dan kemasan yang praktis. Kelima, customer relationship. Saya akan memberikan pelayanan yang efisien untuk pembeli, serta memberikan berbagai keuntungan, salah satunya bonus bagi yang membeli lebih dari 3 dengan pengurangan harga hingga 7.000 per bungkus. Channel, ini adalah tempat saya akan memasarkan produk-produk di sosial media dengan media Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Customer segment, di sini adalah pembeli yang akan saya tuju, terutama seperti yang saya sebutkan tadi, difokuskan terhadap remaja, tapi tidak memungkinkan jika semua kalangan akan menyukainya pula. Cost structure, menjelaskan harga pokok modal pertama yang dibutuhkan usaha. Bisa dilihat ada biaya operasional, biaya produksi, dan biaya tetap. Di sini ada sedikit gambaran bagaimana nanti harga pokok yang saya dapatkan dari makaroni goreng pedas dan modal awal yang saya gunakan. Terakhir, revenue system, yaitu tentang di mana nantinya modal awal dan selanjutnya berasal. Modal awal tentunya saya dapatkan dari investor dan uang pribadi. Selanjutnya akan menggunakan penjualan produk makaroni goreng pedas yang telah saya buat. Untuk pembahasan terakhir, ada analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Pertama, strength, yaitu kekuatan produk yang akan dijual nantinya. Artinya, kita percayakan produk melihat dari kekuatan yang dimiliki. Seperti menawarkan produk cemilan dengan harga ekonomis dan rasa yang lezat, menawarkan inovasi rasa yang beragam serta unik. Itu adalah kekuatan kita dalam menjual produk yang kita produksi. Kedua, weakness atau kelemahan dari bisnis ataupun produk. Di sini kelemahan yang menonjol adalah pengalaman saya yang masih kurang dalam dunia bisnis serta keterbatasan sumber daya manusia yang saya miliki. Seperti yang ditahu bahwa ini adalah usaha awal di mana saya akan memproduksi sendiri. Ketiga, opportunity atau peluang dari produk yang kita jual. Peluang yang saya dapat dari produk yang saya jual adalah konsumen yang mudah dijangkau karena ini adalah cemilan atau makanan ringan. Kedua, target pasar yang beragam, terutama remaja yang suka dengan makanan menarik ataupun mereka ingin tahu terhadap makanan baru yang menurut mereka unik. Terakhir, threat atau ancaman yang akan dihadapi produk nantinya. Remaja sebagai target utama pasar mudah sekali meninggalkan makanan, apalagi jika itu tidak menarik. Karena itu, harus selalu dilakukan pembaruan terhadap makanan yang kita jual. Dan juga banyak yang kurang tertarik, jadi harus dilakukan promosi yang aktif terhadap makanan yang saya jual ini. Di sini saya juga akan membahas tentang rencana laba dan rugi yang akan saya dapatkan dari produk yang saya jual. Contohnya, setelah penjualan pertama, terbentuk periode 1 di mana produk terjual 25 bungkus per harinya, kemudian dijumlahkan untuk hasil selama sebulan, maka akan didapatkan pendapatan sebesar 7.500.000. Selanjutnya, laba kotor. Pendapatan tadi dikurangi dengan harga pokok, maka akan didapatkan 6.200.000. Terakhir, laba bersih yang didapat berasal dari pengurangan laba kotor dengan beban operasional, maka laba bersih yang didapat adalah 6 juta. Dan ini menjadi kemungkinan keuntungan nantinya dari produk yang saya jual. Rencana laba dan rugi akan memotivasi saya untuk menargetkan pendapatan 6 juta untuk 1 bulan. Begitulah presentasi bisnis plan yang saya buat, dan untuk kekurangan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.